Perkenalkan, nama saya Ana Lestari dari Program Studi Budidaya Perairan. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu parasit pada organisme akuatik, yaitu WSSV atau White Spot Syndrome Virus. WSSV adalah salah satu penyakit yang telah merambat secara global dan menjadi masalah serius pada sebagian besar spesies udang yang dibudidayakan secara komersil menurut SPAN dan Lester 1997. Ciri-ciri virus ini memiliki DNA double-stranded dan terbungkus, memiliki bentuk yang lonjong dan memiliki diameter antara 120 sampai 150 nm dengan panjang 270 sampai 190 nm. Berbentuk batang dan terbungkus dalam kapsul, serta memiliki nukleokapsid yang berbentuk silindris dan juga memiliki cicit yang melingkar. Suhu optimum virus ini adalah 18-30 derajat Celcius dan virus ini dapat bertahan dalam air laut selama 30 hari. Menurut Moon, WSSV dapat menyebabkan kematian 80% selama 2-3 hari dan Yuana 7-10 hari pada udang dewasa. Laporan lain menyatakan bahwa WSSV dapat menyebabkan kematian pada udang windu sebesar 100% dalam waktu 2-7 hari menurut Chang et al. 1998 dan Lo et al. 1998. Udang yang terinfeksi WSSV akan mengalami kematian mencapai 100% sehingga akan merugikan pembudidaya udang secara ekonomis dan akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang mengkonsumsi udang, yaitu mual dan sakit perut. Menurut Miske, penyebab penyakit WSSV adalah virus SEMBV atau Systemic Ectodermal dan Mesodermal Bacillovirus yang memiliki ciri-ciri yaitu ditandai dengan terbentuknya bercak putih seperti panu pada bagian cephalothorax atau kepala dan udang berenang ke tepi dekat pematang, lemas dan kehilangan nafsu makan. WSSV menarget jaringan ektodermal atau epidermal cuticulaire, foregut dan hindgut, insang dan jaringan saraf, mesodermal atau jaringan konektif organ limfoid, kelenjar antena dan jaringan hemopoietik. ESMBV merupakan merupakan penyebab WSSV yang berbentuk batang dengan ukuran 350 x 12711 nm dan berbahan genetik DNA. WSSV ini dikelompokkan pada non-occultated Bacillovirus, subfamili Nudibacillofiridae dan famili Bacilloferidae berdasarkan morfologi, ukuran, patologi seluler, dan asam nukleat. Faktor pemicu timbulnya penyakit WSSV yaitu blooming phytoplankton, kemudian mengalami kematian secara mendadak, kadar oksigen rendah, terjadi fluktuasi pH harian yang besar, rendahnya temperatur air, turun hujan secara mendadak, dan pengelolaan yang kurang. Organ yang terinfeksi virus yaitu kaki renang atau pleiopod, kaki jalan periopod, insang, lambung, otot abdomen, gonad, intestinum, karapas, jantung, sehingga menimbulkan infeksi yang sistematik atau menyeluruh. Kaki renang menjadi salah satu organ target yang mudah terinfeksi WSSV. Hal ini diduga karena kaki renang merupakan salah satu organ yang tersusun dari sel epitel subkutikular, yang dimana salah satu jaringan target WSSV yang diperkuat oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Nas dan Akarajamon 1995 dan Chang dan kawan-kawan 1996 bahwa sel epitel kultikular merupakan salah satu lokasi yang paling disukai WSSV dan dapat menjadi lokasi pertama masuknya virus. Insang dan lambung merupakan sistem pencernaan udang juga termasuk dalam salah satu organ target WSSV. Menurut Chow dan kawan-kawan 1995 mengindikasikan bahwa SSV dapat menginfeksi udang melalui air maupun inokulasi oral. Gejala klinis yaitu menampilkan bintik-bintik putih pada jaringan di bawah karapaks yang tampak kelihatan di luar. Gejala lain yang ditemukan adalah badannya berwarna kemerahan, namun udang yang tidak menampakkan gejala sakit juga dapat terinfeksi WSSV ini. Mengalami perubahan tingkah laku yaitu menurunnya aktivitas berenang tidak terarah, dan sering kali berenang pada salah satu sisinya saja. Selain itu, udang cenderung bergelombol di tepi tambak dan berenang ke permukaan. 3 jenis infeksi pada udang, yaitu tipe 1, di mana infeksi akut atau subakut dengan tingkat keparahan yang terjadi mulai dari sedang sampai tingkat yang tinggi dengan tanda yang berupa bintik-bintik putih pada bagian karapas dan kematian yang terjadi dalam jangka waktu 7-10 hari. Tipe 2 yaitu infeksi perakut dengan tingkat keparahan yang sangat tinggi dengan tanda berupa udang yang mulai memerah dan tingkat kematian mulai terjadi dalam jangka waktu 2-3 hari. Dan tipe 3, infeksi kronis dengan tingkat sangat rendah di mana tanda bintik putih dan tubuh yang memerah tidak tampak dan kematian akan terjadi dalam kurun waktu yang lebih lama yaitu 18-28 hari.
Pola penyebaran yang disebabkan oleh virus ini yaitu horizontal, vertikal, dan kanibalisme. Horizontal di mana umumnya melalui air, makanan atau rantai makanan dan terbawa oleh benih itu sendiri. Vertikal yaitu dari salah satu generasi ke generasi berikutnya melalui telur atau sperma yang terinfeksi atau dari induk yang membawa bibit penyakit virus. Kemudian mengeluarkan sel-sel yang terinfeksi berat generasi ke generasi berikutnya melalui telur-telur atau sperma. Dan kanibalisme, ketika udang memakan udang yang terserang virus, biasanya satu udang mati dan dimakan udang lain, maka yang akan mati berarti 10 udang. Penularan. 1. Dari induk ke larva. Induk yang terinfeksi melepas jaringan dan cairan ovari bernama telur. Virus dalam cairan akan menempel ke telur, dan jika menetas, telur sudah terinfeksi oleh virus. Nauplius terkena virus hingga PL atau poslarva 20, dan jika larva Nauplius ini dipelihara di hatchery, tingkat bertahan hidupnya di bawah 20% dan kualitasnya tidak bagus. Yang kedua dari udang dan kepiting liar, di mana udang dan kepiting liar terinfeksi tapi sering tidak mati karena lingkungannya masih mendukung. Pada saat hujan atau oksigen turun drastis, gas beracun yang berbahaya dan mematikan timbul dari proses penguraian tidak sempurna muncul sehingga udang atau kepiting mati. Jaringan pada saat pergantian air, penyakit dalam tubuh udang kecil atau zooplankton atau makhluk hidup kecil berupa hewan hidup di air akan masuk bersama air dan menginfeksi udang dalam tambak karena dimakan oleh udang budidaya. Yang ketiga kanibalisme, yaitu udang yang mulai sakit akan lambat bergerak, udang yang sehat akan memakan ekor, kaki, atau sumut udang yang sakit, udang sehat akan tertular, dan udang yang baru mati biasanya akan dimakan oleh minimal 12 ekor udang yang sehat. Penularan meningkat dalam hitungan 3 hari. Pencegahan dan pengobatan WSSV yaitu dengan salah satu prosedur pencegahan penyakit di hatchery yang disarankan oleh Wang et al. 1998 adalah pemberian imunostimulan untuk meningkatkan daya tahan atau kekebalan alami benih terhadap penyakit. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah penyakit sudah dilakukan mulai dari screening formalin sampai pada penggunaan antibiotik yang dilakukan pada kegiatan pembenihan sampai pembesaran. Tetapi pemakaian antibiotik secara terus-menerus dan dosis yang tidak dapat akan mengakibatkan bakteri menjadi resisten. Dampak lain dari pemberian antibiotik adalah terakumulasi antibiotik dalam tubuh udang sehingga membahayakan konsumen. Dan untuk menghindari hal tersebut, penggunaan bahan yang bersifat alamiah merupakan pilihan yang tepat. Suatu bahan alamiah yang mempunyai fungsi memperbaiki kondisi lingkungan sebagai imunostimulan bagi tubuh udang. Pencegahan dan pengobatan, yaitu WSSV memang sulit disembuhkan, namun WSSV dapat dicegah dengan menggunakan produk Aqua-C Fish Plus dan Coforta A. Produk Aqua-C Fish merupakan feed aditif dengan kandungan vitamin C untuk meningkatkan sistem imun atau imunostimulan dan antioksidan. Jika imun udang meningkat, udang akan lebih kebal akan penyakit sehingga performa pertumbuhannya baik. Dan selain itu, Coforta A merupakan suplemen pakan yang mengandung butapospan dan vitamin B12. Strategi yang dibutuhkan untuk mengatasi WSSV yaitu identifikasi sejak dini, panen lebih awal, sterilisasi lokasi, penerapan biosecurity yang tepat, memastikan benur udang yang bebas penyakit, dan rutin melakukan pengecekan. Yang kedua adalah acute hepatopancreatic necrosis diseases atau AHPND atau biasa juga disebut dengan early mortality syndrome atau EMS, merupakan salah satu penyakit udang terjadi pada bulan pertama penebaran udang di tambak. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian udang hingga mortalitas 100% pada usia udang 30-35 hari setelah pelepasan poslarva ke AHPND di Filipina menyerang udang pada usia 46-96 hari setelah penebaran. Fluktuasi dan ketidaksesuaian standar baku mutu pada beberapa parameter kualitas perairan seperti suhu, salinitas, dan pH menjadi penyebab munculnya penyakit AHPND. Berikut foto udang yang terserang penyakit AHPND. Penyakit AHPND pada umumnya menyerang udang faname pada usia 30-35 hari setelah penebaran poslarva pada kolam pemeliharaan menurut Han et al. 2015. Namun menurut Leobert et al. 2015, kasus wadah penyakit AHPND di Filipina menyerang udang pada usia 46-96 hari setelah penebaran poslarva ke dalam kolam pemeliharaan.
Udang yang terinfeksi penyakit AHPND umumnya memiliki berat antara 0,2 sampai 2,5 gram. Akan tetapi, menurut Liobert et al. 2015 dan Caro et al. 2020, udang yang terinfeksi AHPND memiliki berat berkisar 6 sampai 15 gram. Penyebab penyakit AHPND ini disebabkan oleh Vibrio parahemolyticus dan Vibrio harvey. Keberadaan bakteri patogen ini dapat berasal dari perairan, benih udang, atau berbagai media lainnya. Dan tipe patogen itu yaitu bakteri gram negatif. Penyebaran penyakit AHPND dapat terjadi secara horizontal dan dari kanibalisme dan vertikal dari indukan. Setelah itu bakteri akan masuk ke organ pencernaan, berkolonisasi dan menginfeksi lambung terlebih dahulu, kemudian menuju ke hepatopankreas. Dampak patogen itu memiliki toksisitas dapat menyebabkan kematian 100% pada poslarva atau PL pada hari ke-35. Infeksi penyakit dapat terjadi bersamaan dengan penyakit seperti WSSV dan EHP. Penyakit ini dapat turut dipicu oleh tingginya konsentrasi materi organik yang berasal dari pakan, pupuk, dan suhu tinggi, salinitas tinggi, pH tinggi, rendahnya keragaman plankton di kolam, dan suhu rendah sekitar 20 derajat Celcius selama 48 jam dapat memicu terjadinya infeksi. Inang atau vektor berasal dari organisme air seperti kepiting, ikan, plankton, maupun burung berpotensi membawa sumber penyakit tetapi perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Bakteri ini dapat terbawa oleh zooplankton karena Vibrio parahemolyticus dapat menempel pada kitin atau salah satu zat penyusun karapas udang. Ploisaeta kelas cacing juga berpotensi menjadi agen pembawa patogen. Metode diagnosa yaitu tanda-tanda ini mungkin mirip dengan penyakit lain, maka diperlukan konfirmasi dengan melakukan uji histopatologi hepatopankreas atau dideteksi dengan polymerase chain reaction atau PCR. Gejala klinis AHPND merupakan jenis penyakit pada yang menyerang udang paneit dengan menunjukkan tanda-tanda infeksi seperti udang yang tampak lesu dan hepatopankreas yang mengalami fenomena nekrosis, atrofi, dan terlihat pucat menurut Bonia Wiwat et al. 2018. Udang yang mengalami penyakit AHPND menunjukkan kosongnya saluran pencernaan dan hepatopankreas berwarna pucat dan mengecil. Kulit menjadi lunak dan bintik hitam pada hepatopankreas, dan kematian dapat terjadi pada hari ke-10 setelah tebar dan udangnya lemas tenggelam dasar kolam. Penanganannya yaitu dengan peringatan dini, melakukan sampling lengkap secara rutin untuk memastikan kesehatan udang dan terbebas dari Vibrio. Udangnya lemas dan berubah perilakunya dapat menjadi peringatan dini potensi terserang penyakit. Adanya perubahan warna, adanya tanda atau kulit atau karapas yang mengelupas bukan karena siklus molting. Pencegahannya yaitu treatment air sebelum masuk kolam budidaya, penggunaan benur SPF, manajemen budidaya yang baik dengan menjaga kualitas air tetap stabil, tidak terjadi perubahan secara mendadak, mengurangi ukuran kolam untuk mempermudah pengelolaan, dan menambah air asin untuk meningkatkan kapasitas energi. Yang ketiga adalah Enterocitozoon hepatopanei atau EHP, merupakan parasit Microsporidian yang bertanggung jawab dalam terjadinya wabah EFD, White Feces Disease, mengakibatkan penghambatan pertumbuhan pada udang hingga kematian. EHP atau biasa juga disebut White Feces Disease karena kotoran udang berwarna putih dan mengambang di permukaan air tambak. Berikut udang yang terinfeksi EHP. Penyebarannya itu satu, kanibalisme. Penyebaran secara kanibalisme tidak memicu adanya WFS, White Feces Syndrome. Meskipun EHP dapat ditemukan pada udang terinfeksi WFS, kemungkinannya adalah EHP sebagai faktor pemicu timbulnya WFD. Hewan yang terinfeksi dapat melepaskan spora ke lingkungan melalui dekomposisi hewan yang mati, kanibalisme, dan lain-lain. Sel hepatopankreas dan sel epitel yang terinfeksi secara umum mengalami peluruhan dan hancur dalam sistem pencernaan, mengakibatkan spora dilepaskan bersama feses yang kemudian berdiam selama beberapa saat tergantung kondisi lingkungan. EHP juga dapat ditemukan pada udang yang terinfeksi WSSV. Yang kedua, horizontal. Penularan EHP terjadi secara horizontal. Polychaeta dan moluska dapat terdeteksi positif parasit ini, namun tidak diketahui apakah keduanya dapat bertindak sebagai karir.
Artemia yang dibukukan juga pernah terdeteksi positif parasit ini. Kepiting dapat menjadi sumber penularan bagi udang, berbeda dengan Microsporidia lain seperti Amesom nosema, Akmasoma atau Telotaina, Pelistopora atau Plistopora. Penularan EHP tidak membutuhkan host space intermediate. Hal ini didukung dengan hasil dari studi Tang et al. 2016 yang menyatakan bahwa penularan EHP dapat terjadi secara langsung baik melalui per-os ataupun kohabitasi. Yang ketiga secara vertikal, yaitu penularan secara vertikal Microsporidia pernah dilaporkan pada beberapa krustase seperti Carosgenix sp, Apipoda air tanah, melalui ingesti gonad. Oleh karena itu, kemudian penularan secara vertikal EHP dapat menjadi sebuah kemungkinan. Hingga saat ini belum diketahui prevalensi dari EHP. Studi dari Central Institute of Brackish-Water Aquaculture atau SIBA mengindikasikan kejadian EHP sekitar 15,6% dari 100 pembudidaya. Sekitar 16% terdeteksi mengalami perlambatan pertumbuhan dan sebesar 50% mengalami sindrom berak putih. Mortalitas yang disebabkan oleh EHP cukup bervariasi. Laporan dari pembudidaya menunjukkan sebanyak 1-2% mortalitas harian. Gejala klinis yaitu melambatnya pertumbuhan udang dan diindikasikan oleh perbedaan mencolok pada ukuran udang dalam satu kolam yang sama. Pada beberapa kasus tertentu, punggung udang mengalami perubahan warna putih, khususnya di bagian pencernaan seperti pada berak putih. Metode diagnosanya yaitu dapat dilakukan di laboratorium dengan uji real-time PCR, gen target small subunit ribosomal RNA, hibridisasi in situ, lob mediset isothermal amplification atau LAM, pembuatan sampel histologi dari hepatopankreas udang. Patogen. Tipe patogen itu fungi termasuk parasit Microsporidian yang mempunyai karakter yaitu parasit endemik Australasia, yaitu salah satu wilayah Oseania yang dapat menginfeksi udang faname budidaya di Asia. Spora berukuran 1,1 sampai 0,2 hingga 0,6 sampai 0,7 dan kurang lebih 0-1 mikrometer dan dapat bertahan dalam waktu lama dalam air. Berasosiasi dengan penyakit WFS dan biasanya ikut teramati pada udang yang positif terinfeksi WFS. Dampak patogen toksisitas yaitu saat parasit ini menyerang udang, bahaya yang ditimbulkan adalah perbedaan laju pertumbuhan pada udang, membuat laju pertumbuhan pada udang menjadi lambat jika dibiarkan lanjut pada fase kematian. Walaupun fase mortalitas penyakit tidak separah penyakit yang lain, tetapi tetap saja merugikan para petambak. Penanganannya itu ada peringatan dini, yaitu kandungan spora parasit dapat dicek melalui uji laboratorium dengan real-time PCR pada udang terinfeksi white phases serta pada udang fase juvenil dan post-larva. Pencegahannya itu meningkatkan manajemen biosecurity di kolam tambak dan dengan menjaga air tetap bersih bila perlu menyiapkan ketersediaan air bersih yang cukup. Selain itu juga mengurangi jumlah pada tebar udang. Pengobatannya itu belum ada untuk parasit ini. Eradikasi itu jika kolam terkena penyakit EHP, langkah yang dapat dilakukan untuk kolam adalah pengaktifasian atau pembersihan spora dari kolam dengan melakukan pemberian kapur atau CaO dengan perhitungan 6 ton per hektar, lalu dibajak ke dalam tanah 10-12 cm, lalu diberi air dan dibiarkan meresap. Biarkan selama 1 minggu selama pengeringan. Pada saat itu pH tanah akan naik ke 12 dan selama beberapa hari akan turun dan keadaan normal karena menyerap karbon dioksida menjadi CaCO3. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.